Wa amma saumu. Lalu kita beralih ke puasa. Bagaimana penjelasan syariat tentang tujuan disyariatkannya puasa? Faqad waqa'at tanbihu ala masalihihi fi adadin min nususil Qur'ani was sunnah. Minha qauluhu azza wa jalla kutiba alaikumus siyam al-ayah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun di surah Al-Baqarah ayat 183. Di ayat tersebut terdapat penjelasan kemaslahatan dari puasa. Faqauluhu ta'ala la'allakum tattaqun bayanun li hikmatis siyami wa ma li ajlihi syuri'a. Dalam redaksi la'allakum tattaqun itu terdapat penjelasan hikmah puasa dan mengapa ia disyariatkan. Ya. Wattaqwa sebentar. Wa taqwa syar'iyyatu, takwa dalam pengertian syariat, huwa tiqaul ma'asi, artinya adalah menghindar dari kemaksiatan, menjauhi maksiat. Faju'ila siyamu wasilatan littiqa, ya puasa itu menjadi media untuk menghindar dari kemaksiatan. Li'annahu yu'addilul quwwat tabi'iyyati allati hiya da'iyatu tilkal ma'asi. Karena dengan berpuasa potensi alamiah yang dimiliki oleh manusia, di mana itu juga bisa mengajak orang atau mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan, dapat dinormalisasi, dapat ditakdil ya. Liyartaqiyal muslimu bihi an hadidil inghimasi fil maddati ila aujil alamir ruhani, supaya seorang muslim itu naik level ya. Naik level, tidak hanya tercebur dalam kubangan materi ya, tapi naik menuju keluhuran alam ruhani, alam spiritual. Fahuwa wasilatun lil irtiyadi bis sifatil malakiyah wal intifadi min gubaril kadaratil hayawaniyah. Jadi dengan berpuasa, seorang sedang mempersiapkan dirinya atau melatih dirinya untuk untuk memiliki sifat-sifat malaikat ya, sifat-sifat malaikat sebagai simbol simbol level spiritualitas yang cukup tinggi. Dan dengan begitu dia akan menghindar dari kotoran-kotoran hewani yang terdapat di dalam dirinya. Jadi puasa melatih seorang tidak hanya mementingkan materi, tetapi juga mementingkan kebutuhan spiritual yang mesti terpenuhi oleh manusia. Wa fil hadits sahih, dalam hadis sahih diterangkan, as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wa la yajhal. Fa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun inni shaimun. Puasa adalah perisai, katanya, kata Rasul. Apabila kalian, salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah kalian berlaku keji, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Wala yajhal, dan jangan melakukan tindakan bodoh seperti berbohong, menipu, dan seterusnya. Fa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Jika ada orang yang memerangi atau mengajak ribut dengan kalian atau mencaci kalian yang sedang berpuasa, falyakul, maka hendaknya kalian berkata, tidak harus diucapkan secara verbal, bisa saja dalam hati, inni shaimun inni shaimun. Aku sedang berpuasa, oleh karena itu aku tidak boleh membalas perlakuan keji yang datang kepadaku. Fal maqasidu tarbawiyatu lisiyami wadihatun jaliyatun fi alfadil hadithi wa tawjihatihi.
tujuan edukatif yang terdapat dalam puasa itu sangat jelas tertera dalam hadis yang tadi dibacakan itu. Illa anna wasfahu as-siyama biqaunihi junnatun, ya, yahtaju ila mazidin minat tawbih. Namun bahwa Nabi memberikan sifat puasa itu sebagai perisai perlu ada penjelasan tambahan. Faqad ishtahara tafsirul junnah wa ma'naha al-lughawi al-wiqayatu, ya. Populer ditafsirkan junnah itu sebagai wiqayah, pencegahan atau pengendalian, atau terjemahan yang umum biasanya perisai, ya. Wa ma yusta'malu laha, ya, al-wiqayah wa ma yusta'malu laha bi annas siyama wiqayatu minan nar. Puasanya puasa itu dapat menghindarkan orang dari neraka. Ini perisai dari apa? Yang sering kali ditafsirkan adalah perisai dari api neraka. Tafsiran ini seolah-olah menganggap, ya, bahwa kemaslahatan puasa itu ukhrawi, tidak ada kemaslahatan duniawi, seolah-olah begitu. Karena ini tafsiran yang umum dari junnah itu, dari perisai. Perisai dari apa? Untuk menghindarkan dari apa? Menghindarkan dari api neraka tentunya. Nah, kalau hanya ini yang mendominasi tafsir dari hikmah puasa, maka nanti ada anggapan bahwa puasa itu hanya kemaslahatan ukhrawi yang bisa didapat. Padahal dalam puasa juga ada kemaslahatan yang bersifat duniawi. Wa hadza shahihun. Tafsiran ini memang ada benarnya. Idza urida bihi anna a'dhama wiqayatin fis siyami hiya wiqayatuhu minan nar. Tafsiran tersebut benar kalau kita menganggap bahwa dapat terhindar dari api neraka dengan cara kita berpuasa itu adalah kemaslahatan tertinggi yang dimiliki oleh puasa. Kalau kita menganggap bahwa terhindar dari api neraka itu adalah kemaslahatan tertinggi yang dikandung oleh puasa, itu tidak ada salahnya kita menganggap begitu. Amma idza urida bihi hasru wiqayatis siyam fil wiqayati minan nar wa anna hadza huwal ma'nal wahidu liwasfil junnah fa hadza ma la tusaidu alaihi qawaidul lughah wala syahadatul waqi. Tetapi kalau kita menganggap bahwa hikmah tersebut, yakni terhindar dari api neraka, adalah salah satu-satunya hikmah yang terkandung dalam puasa, maka itu tidak ada pendukungnya baik secara bahasa maupun realita. Enggak benar kalau terhindar dari api neraka itu adalah satu-satunya hikmah atau kemaslahatan yang terkandung di dalam puasa. Yaqulul Imam Ibnu Ashur berpendapat, hudhifa muta'allaku junnatin atau junnatun tadi dalam redaksi hadis itu, likos ditami, demi memberikan generalisasi. Jadi memang di hadis itu langsung as-siyamu junnatun, puasa itu perisai. Perisai dari apa? Nabi tidak menjelaskan. Muta'allaknya dibuang, ya. Maksudnya dengan digeneralisasi itu at-takfir lil muta'allaqat as-salihah bil maqam, supaya nanti apapun yang mafsadah apapun yang dapat dihindarkan dengan puasa itu masuk dalam maksud Nabi itu, dalam maksud hadis tersebut, ya. Yang penting masih salihah bil maqam, yang masih relevan, ya. Fa'afada kalamur Rasuli alaihi salatu wassalam anna sawma wiqayatun min adrarin katsirah. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dari sabda Nabi tersebut bahwasanya puasa itu dapat menghindarkan seorang dari banyak mudarat, ya, dari banyak mara bahaya. Fakullu dararin atau fakullu darrin sabata indana anna sawma yadfa'uhu fa huwa muradun minal muta'allaqil mahdhuf. Mara bahaya apapun, kemaslahatan apapun yang terbukti bahwa itu dapat dihindarkan dengan berpuasa adalah
dimaksud oleh hadis tersebut. Ya. Jadi itu rahasia kenapa Nabi tidak menjelaskan puasa itu perisai dari apa, supaya mafsadah, kerugian, mara bahaya yang dapat dihindarkan oleh puasa, yang terbukti dapat dihilangkan dengan cara berpuasa, masuk ke dalam maksud hadis tersebut. Waqad asbahat fawaidus siyamis sihiyah ma'lumatan bitajribah wa dirasah ladal muslimina wa ghairil muslimin. Ladal muslimina wa ghairil muslimin. Dan telah terbukti bahwasanya manfaat yang terkandung dalam puasa secara medis itu telah ya diketahui baik dari kajian-kajian yang dilakukan oleh orang muslim maupun non muslim. Ya. Jadi begitu. Ini argumen bukti kedua bahwa syariat dalam persoalan ibadah memberikan alasan mengapa ia harus dilakukan, dan alasannya itu juga duniawi, bukan semata-mata ukhrawi. Ya. Nah itu puasa.